Perubahan ambang batas suara maupun batas usia untuk maju pilkada yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi mendapatkan respon dari DPR. Ambang batas 6,5 hingga 10% hanya berlaku kepada partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD atau non-parlemen. Sementara itu pemirsa, untuk urusan usia calon gubernur dan wakil gubernur, Badan Legislatif justru menerapkan putusan Mahkamah Agung, bukannya putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi. Mengapa DPR RI tidak mengikuti keputusan terbaru yang telah ditetapkan oleh MK? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Margarito Kamis yang sudah bergabung bersama kami di studio, dan juga juru bicara PDI Perjuangan ada Mas Ciko Hakim. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, kita tahu perubahan undang-undang pilkada, perspektif dari teman-teman di DPR ini kan menggunakan amar putusan dari MA ya. Jadi berbeda dengan putusan MK. Ini pandangan PDI Perjuangan gimana Mas Ciko? Gini, pertama pandangan kami adalah gini, kita hitung aja, kita kembali runut aja bagaimana apa yang terjadi ya. Bahwa ada sekelompok orang dan partai politik yang menggugat pasal di konstitusi kita ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas dukungan parpol, dan juga ada juga terkait dengan usia yang calon ketika dia ditetapkan sebagai calon atau dilantik atau pendaftar di usia 30 tahun gitu ya. Itu dulu yang kita jadi pendaftar ini kan bukan PDI Perjuangan dan juga bukan orang-orang atau yang digerakkan oleh partai PDI Perjuangan. Artinya ini adalah murni dari unsur masyarakat dan juga partai politik lain. Nah, terkait itu MK sudah mengeluarkan keputusan, dan kita sebagai negara hukum tentunya percaya dan meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of our constitution, dan juga adalah kata akhir dalam tanda kutip bagi hal-hal yang terkait dengan konstitusi. Dan apapun yang sudah dibacakan sebagai putusan tentunya berlaku setelah selesai dibacakan pada hari yang sama, pada detik itu juga, dan tanpa harus menunggu misalkan terkait dengan pemilu berikutnya. Dan kalaupun iya, tentunya dalam putusan itu akan dibacakan seperti itu juga, bahwa ini berlaku di pemilu berikutnya, bukan pemilu yang sekarang. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita memahami terkait dengan hukum, dan kita meyakini bahwa ini negara hukum, dan tadi saya sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang have the last say terkait dengan perubahan konstitusi. Tentunya kita akan melaksanakan ini, dan kita meyakini bahwa tidak ada lembaga lain yang bisa menganulir atau juga bisa merevisi apa-apa yang telah diputuskan. Nah, DPR atau Balik akan bisa berkelit dan mengatakan bahwa memang ini adalah sebuah agenda yang sudah direncanakan, tapi kita tahu bahwa ini pembicaraan tentang undang-undang ini berhenti di tahun 2023. Mas Ciko, sampai situ dulu. Dan kembali dimunculkan di akhir-akhir menjelang. Sepertinya sambungan kami terputus dengan Bang Ciko Hakim. Bang Ciko Hakim, apakah mendengar suara kami? Bang Ciko saat ini sudah bergabung dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Bang Ahmad Baidowi. Karena kalau dari pihak PDIP meminta ketika MK sudah memutuskan harusnya semua pihak, semua lembaga patuh akan konstitusi. Lalu kenapa hari ini Balik cukup mengejutkan kita semua, publik juga ingin tahu argumennya. Kenapa merujuk pada Mahkamah Agung untuk pembatasan umur, bukan Mahkamah Konstitusi? Itu dulu Bang Baidowi yang ditanggapi. Ya, terima kasih. Bahwa sebenarnya RUU Pilkada ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang sudah diusulkan sejak Oktober, bahkan disahkan menjadi usul inisiatif itu bulan November yang lalu, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Nah, selanjutnya terkait dengan usia, itu ketentuan putusan Mahkamah Agung itu putusannya jelas bahwa syarat pencalonan itu usia 30 tahun dihitung berdasarkan sejak pelantikan, itu clear. Sementara di putusan MK itu kan menolak permohonan tetapi tidak membatalkan norma. Tentunya kedua lembaga hukum ini sudah memutuskan perkaranya sesuai dengan kompetensinya.
Dan yang secara jelas dalam putusan itu yang menyebut 30 tahun dalam pelantikan itu di putusan MA. Sementara putusan MK itu juga tidak menganulir putusan Mahkamah Agung dan juga tidak menganulir norma yang sudah ada. Artinya tidak menghapus norma yang ada. Dan yang secara eksplisit diatur itu di putusan Mahkamah Agung. Baik, itu poin soal umur. Kemudian soal ambang batas, Bang Baidowi. Apakah betul sepertinya balik ada indikasi untuk memberlakukan hanya pada partai yang tidak punya kursi di DPRD, sementara partai yang punya kursi tetap pakai threshold 20-25%? Jadi memang putusan MK itu poinnya adalah memberikan kesempatan kepada partai non-parlemen untuk bisa ikut mencalonkan kepala daerah. Maka kemudian kita tegaskan dalam pembahasan RUU ini, norma yang diputuskan oleh MK kita adopsi semua, namun demikian DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang diperbolehkan membuat norma baru berdasarkan putusan MK. Tidak ada yang dilanggar. Karena di Undang-Undang Dasar pasal 20 menyebutkan bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Oke, baik, kita ke Bang Margarito. Ya. Gimana sih sebetulnya kedudukan antara putusan dari MK dan juga MA? Karena kan ada perbedaan ini. Dari segi hukum ya, problem dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi mengambil alih wewenangnya DPR. Tadi yang Anda bicara itu angka-angka itu segala macam itu wewenang DPR. Jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi mengambil alih wewenang DPR. Mahkamah Konstitusi itu kerjanya cuma menguji konstitusionalitas undang-undang atas undang-undang dasar, bukan lawmaker. Dia tidak bisa bikin norma. Angka-angka yang tadi Anda bilang itu tadi Ambang batas dan lain-lain itu bla bla ya? bla. Itu kan bikin norma. Nah itu sebabnya sementara pembentukan norma itu adalah wewenangnya DPR dengan presiden. Di situ masalahnya. Ini sekarang ini. Jadi kalau memang DPR dan pemerintah membuat norma baru yang bahkan bertentangan dengan norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sah. Oke. Sah. Oke, sebentar Begitu ya. tadi. Satu, yang kedua, kalau pemerintah tidak bikin norma, memang tidak ada hasrat untuk membuat undang-undang baru, norma baru segala macam, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu serta merta berlaku. Okay. Ya. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya bisa dikoreksi dengan putusan pula. Nah, kalau dia normanya dia melampaui norma, maka koreksinya melalui pembentukan undang-undang. Nah, kalau melalui undang-undang, maka yang berwenang melakukan itu adalah DPR dengan presiden. Karena tidak ada lembaga lain yang punya wewenang membentuk undang-undang kecuali DPR dan presiden. Oke. Di situ masalahnya. Bang Margarito, tapi sebagian pihak menganggap putusan MK kemarin bersifat final, kenapa bisa ditafsirkan berbeda-beda sesaat lagi? Oke. Kita sudah hanya di kabar pertama, pemirsa. Oke, kita langsung menuju ke Mas Ciko. Mas Ciko, tadi Bang Margarito sempat menyampaikan ya bahwa putusan atau kewenangan dari MK ini, MK tidak berwenang untuk menguji atau kemudian membahas ya mengenai substansi undang-undang pilkada. Itu gimana Mas Ciko? Saya nggak mau masuk terlalu jauh secara teknis terkait dengan hukumnya. Saya hanya yang saya tahu yang pasti, dan ini saya yakin disepakati oleh Bang Margarito, bahwa apapun itu, ya apakah salah langkah dari apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, tapi ketika hakim sudah membacakan putusan itu berlaku. Betul nggak Bang? Ya, betul. Ya, kan? Betul. Nah, kalau ya putusan itu, putusan itu berlaku. Ya, putusan Mahkamah Konstitusi itu serta-merta menyandang sifatnya sebagai hukum sejak diucapkan. Final dan mengikat berarti artinya ya? Final. Itu. Gitu ya, final. Betul itu. Nah, masalahnya sekarang adalah ada hukum baru yang muncul. Hukum baru yang muncul itu misalnya undang-undang baru. Kalau undang-undang baru mengenyampingkan ini, iya. Ya, tapi gini, tapi kan ada juga putusan MA sebelumnya. Nah, itu gimana? Putusan apa tuh? Putusan MA soal aturan pilkada. Kan juga sudah keluar. Nah, itu bagaimana? Bahkan aturan atau putusan MA sudah keluar sebelum MK atau putusan MK keluar. Sama kan ada hukum baru yang muncul ini.
kalau ada undang-undang baru yang muncul, maka undang-undang baru, hukum baru itu yang berlaku. Gitu itu. Berarti yang terbaru MK yang harusnya dipakai oleh balik DPR. Nah, masalahnya adalah Karena MA 2023. bukan bukan begitu cara berpikirnya. Nah, sekarang ini DPR ini andai kata nih DPR dan pemerintah ini menganggap tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada masalah. Mengapa? Karena harus dianggap dari segi teks, dari segi undang-undang dasar, teks ini ya, legalis ini, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi itu mengambil alih wewenangnya DPR dan Presiden. Ya. Apa yang diambil alih? Wewenang membuat norma itu. Yang angka itu tadi itu. Ya. Dan itu menurut Bang Margarito kan tadi nggak berwenang MK soal itu. Tapi gini Mas Ciko, artinya dengan ada perbedaan asas aturan antara MA dan juga MK, ini kemudian PDI Perjuangan mengambil sikap untuk kemudian mengusung calon tertentu di pilkada itu menggunakan aturan MK. Oh iya dong, karena memang Mbak Margarito juga bisa menjelaskan kalau MK sudah mengucapkan putusan itu di kemarin nomor 60 dan 70, hari ini yang berlaku adalah putusan MK 60 dan 70. Ya, terkait dengan ambang batas dukungan, terkait dengan usia 30 tahun ketika ditetapkan sebagai calon, itu yang sedang berlaku sekarang. Dan saya yakin teman-teman yang ada di studio atau Mas Badowi juga sepakat terkait hal itu. Nah, tetapi ada ketidaksukaan dengan putusan tersebut, makanya hari ini digelar rapat balik dan Baliknas dan kemudian diupayakan untuk anulir dalam tanda kutip ya. Mungkin akan didebat dengan perkataan bahwa ini tidak menganulir, kita sedang membuat undang-undang baru yang memang direncanakan. Ya, saya juga sepakat, memang sudah ada jadwalnya, tetapi kan ini kan tidak masuk dalam prolegnas, ya kan, dan beberapa bulan yang lalu setahun bahkan sudah berhenti, tetapi kemudian dilanjutkan lagi di ujung karena ada putusan MK 60 dan 70 yang tidak sesuai dengan selera, yang tidak bisa meloloskan Kaisang sebagai calon kepala daerah. Kita ngomong apa adanya aja lah, kita nggak usah ngomong pura-pura kita nggak tahu, pura-pura rakyat nggak tahu, bahwa memang terkait usia 30 tahun itu untuk meloloskan Kaisang. Nggak ada lagi yang lahirnya di bulan Desember tahun 1994. Baik, seperti harus langsung ditanggapi dari pihak balik DPR, apakah betul ada niat, ada indikasi ingin menganulir semua putusan MK yang disebutkan kemarin, Bang Baidowi? Tidak ada niatan untuk menganulir. DPR sebagai pembentuk undang-undang itu berhak merumuskan norma. Di Undang-Undang Dasar pasal 20 sudah jelas kekuasaan DPR dalam membuat norma. Apa yang dikatakan oleh Bang Margarito benar. Ini MK itu sifatnya adalah negatif legislasi. Jadi dia hanya membatalkan norma, bukan membuat norma. Tapi kita hormati rumusan norma yang dibikin oleh MK kemarin, kita adopsi dalam undang-undang yang baru ini dengan menambah norma baru, dan itu boleh. Kan kita tidak mengurangi kalimat yang ada di putusan MK, tetapi kita memberikan penegasan bahwa partai non parlemen itu bisa juga mengusung calon kepala daerah dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku. Begitupun partai-partai yang memiliki kursi di DPR juga dibikin aturan tersendiri. Itu punya hak kita DPR bersama pemerintah, karena memang kewenangannya ada di situ. Artinya kita berkaca dari kasus di Jakarta, Bang Baidowi, artinya PDIP sudah kandas untuk mengusung calonnya dengan syarat partai non parlemen 20-25% tersebut. Saya tidak tahu menahu tentang urusan partai berpartai. Masing-masing partai itu memiliki kewenangan tersendiri. Mau mencalonkan figur siapapun asalkan memenuhi persyaratan silakan. Dan sekali lagi undang-undang ini dibuat untuk segenap bangsa Indonesia, bukan dibuat untuk golongan tertentu atau kelompok tertentu. Karena sifatnya adalah sifat umum. Jadi berlaku untuk seluruh elemen bangsa di negeri ini. Mas Awi, tapi perlu dijawab tadi, Mas Ciko menyampaikan adanya perubahan aturan ini untuk meloloskan Kaisang bisa maju di pilkada, itu betul nggak, Mas Awi? Ya tidak. Sekali lagi, undang-undang ini hanya mengakomodir putusan hukum dari pengadilan, yakni Mahkamah Agung. Setiap putusan itu kan harus diakomodir dalam undang-undang.
Nah, soal kemudian ada satu nama merasa diuntungkan, yaitu kebetulan karena undang-undang ini juga berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang berusia 30 tahun saat Februari itu bisa mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun calon wakil gubernur. Oke. Jadi tidak spesifik mengurusi satu orang, itu juga berlaku kepada siapapun. Oke. Putra-putra terbaik di 37 provinsi. Baik, Oke, berarti tapi Bang Baidowi tahu hari ini karena keputusan Balek yang merujuk pada Mahkamah Agung membuat publik sangat gerah, bahkan mengeluarkan semacam gambar seperti itu, gambar peringatan darurat dengan gambar Garuda dan menuding Balek sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Bang Baidowi? Ya, itu ekspresi dari publik itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Bagi yang tidak setuju terhadap putusan DPR bersama pemerintah, sudah ada ruangnya, sudah ada koridornya. Silakan nanti ketika undang-undang ini disahkan, gugat ke Mahkamah Konstitusi, itu ruangnya terbuka di situ. Ya. Kalau kemudian ekspresi-ekspresi publik itu yang nggak bisa kita halang-halangi, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Jadi kami menyampaikan terima kasih, masih ada kelompok masyarakat yang kritis. Ya. Namun demikian kita juga membuat keputusan ini juga untuk menyelamatkan nasib bangsa Indonesia dan memberikan kepastian politik hukum menjelang pendaftaran pilkada ini supaya tidak ada dualisme pengaturan. Oke, nah ini soal dualisme pengaturan ini menarik. Kita menuju ke Bang Margarito. Adanya perbedaan asas aturan yang digunakan. Kalau tadi teman-teman PDI Perjuangan mengatakan akan menggunakan putusan MK, sementara teman-teman yang di Senayan lain menggunakan putusan MA. Apakah dualisme peraturan ini akan mempengaruhi tahapan atau jadwal pilkada? Hari ini, per hari ini, ya, yang berlaku putusan Mahkamah Konstitusi. Hari ini yang berlaku per MK? hari ini. Sampai dengan sebelum ada undang-undang baru. Kalau ada undang-undang baru yang keluar, yang ternyata isinya berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, atau sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi sekalipun, yang berlaku adalah undang-undang baru. Oke, tapi Bang Margarito yakin nggak bahwa tahapan pilkada nanti tetap 27 Agustus itu akan tetap ada pendaftaran pencalonan kepala daerah? Oh iya. Dengan ada dualisme aturan ini? Tidak akan ada dualisme aturan. Oke. Karena kalau saya tidak tahu dia, pemerintah dan DPR punya skema waktu selesaikan perubahan ini ya, saya nggak tahu ya. Apakah ini berubah setelah 27 ataukah berubah sebelum 27? Kalau berubah sebelum 27 pakai undang-undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi aturan itu. Kalau sebelum 27 sudah berubah, maka yang pakai undang-undang itu, yang baru itu. Terima kasih banyak Bang Margarito, Gitu. Bang Ciko dan juga Bang Baidowi, kita tunggu Jadi saya kira bersama. begini, sedikit aja gitu ya. Singkat boleh. Memang harus ditegaskan betul bahwa ini persoalannya pada mengambil wewenang. Mahkamah Konstitusi mengambil wewenangnya DPR. Itu yang masalahnya gitu. Ya, kita harapkan adanya perbedaan ini tidak mengganggu tahapan jadwal pilkada. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Margarito, kemudian Mas Awi dan juga Mas Ciko atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu.